Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Saputra dengan NIM S1S1200039. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan final pemrograman dasar, yaitu membuat 3 program atau 3 kasus yang menggunakan nested if, nested loop, serta array. Oke, langsung saja. Yang pertama saya lakukan yaitu membuat sebuah folder yang menampung file-file itu. Oke, lalu saya akan memasukkan folder tersebut ke dalam kode editor saya, Visual Studio Code. Oke, nah sebelum saya mengerjakan ketiga soal tersebut, saya akan membuat dulu tampilan awal yang bisa digunakan untuk membuka ketiga soal tersebut agar tampilannya lebih menarik. Nah, di sini saya dibantu dengan menggunakan framework Bootstrap agar tampilannya menjadi lebih menarik. Oke, ini dia templatenya. Kita copy saja. Baik, ini ya saya hapus. Ini juga saya hapus. Lalu untuk titlenya sini saya tulis final pemrograman dasar. Oke, nah di Bootstrap kali ini yang saya gunakan itu hanya untuk membuat sebuah navigasi bar yang memuat ketiga soal tersebut. Oke, saya menggunakan yang ini. Saya pastikan. Nah, di sini temanya saya ganti menjadi dark. Lalu untuk kontainernya saya menggunakan kontainer saja. Di sini saya beri keterangan nama dan NIM saya. Oke. Lalu di sini saya hapus. Di sini saya buat aktif semua. Lalu untuk tombol disabelnya saya hapus. Lalu di sini saya tambahkan ini agar nanti hasilnya bisa responsif. Lalu di sini saya berketerangan soal nomor 1, lalu soal nomor 2, dan soal nomor 3. Lalu saya juga akan melihat dulu hasil tampilannya.
Baik, kita jalankan. Ini dia hasilnya. Nanti jika saya klik ini akan muncul soal nomor 1, jika saya klik ini soal nomor 2, dan jika saya klik ini soal nomor 3. Oke, saya edit dulu saya buat file soal 1.html, lalu saya buat lagi satu file lagi soal 2.html, lalu saya buat lagi satu file lagi soal 3.html. Sorry, saya edit dulu sininya. Ini jika tombol nama ditekan akan kembali ke home atau indeks HTML nya. Lalu ini saya hubungkan ke file soal 2 HTML, dan ini saya hubungkan ke soal 3 HTML. Oke, baik, saya akan langsung mengerjakan di soal 1. Saya tempel dulu template-nya. Nah, untuk soalnya saya sudah sediakan. Ini soalnya. Untuk soal nomor 1 di sini saya akan membuat program gaji karyawan. Nah, di sini di keterangannya yaitu karyawan magang itu dia gajinya 30.000 per jam. Lalu karyawan golongan 1 dia mempunyai gaji 50.000 per jam. Dan karyawan golongan 2 yaitu 60.000 per jam. Karyawan golongan 3 70.000 per jam. Lalu karyawan golongan 4 90.000 per jam. Nah, jam kerja normalnya itu 173 jam. Nah, sisanya itu akan dihitung sebagai lembur. Nah, uang dari lemburnya itu adalah 20.000 per jamnya. Oke, langsung saja saya kerjakan. Sini saya buat lagi sebuah div baru. Nah, yang pertama saya buatkan judulnya dulu, program menentukan gaji karyawan. Baik, lalu saya buatkan lagi sebuah paragraf baru. Nah, di paragraf ini saya akan buatkan sebuah form. Lalu di sini saya tambahkan lagi sebuah table. Lalu di sini saya berikan label untuk nama karyawan. Nama karyawan. Lalu saya buatkan sebuah inputan teks. Saya beri name dan ID yang sama. Nama karyawan. Lalu saya buatkan lagi sebuah label. Nah, label ini adalah golongan karyawan, lalu golongan karyawan. Lalu saya buatkan enter. Saya buat sebuah select. Nah, ini adalah golongan karyawan.
Oke. Lalu saya buatkan beberapa pilihan seperti yang tertera di sini. Itu adalah karyawan magang, karyawan golongan 1, karyawan golongan 2, karyawan golongan 3, serta karyawan golongan 4. Oke. Ini adalah karyawan golongan 2, ini adalah karyawan golongan 3, serta ini adalah karyawan golongan 4. Oke. Lalu sesuai inputannya. Oke, jam kerjanya lagi. Label jam kerja. Lalu saya membuatkan inputan number untuk mengisi jam kerja para karyawan. Oke. Lalu saya buatkan sebuah button untuk mensubmit. Nah, hasil submitnya ini saya beri nama cek gaji. Cek gaji. Lalu saya buatkan sebuah on click, yang mana akan apabila jika diklik akan memanggil fungsi cek gaji. Oke, selalu saya buatkan lagi tombol button yang untuk mereset apabila ada kesalahan menginput. Sini saya beri nama reset, atau saya beri nama saja bersihkan. Oke, kita lihat dulu tampilan awalnya. Kayaknya terlalu jauh kalau saya memakai 2 spasi, jadi saya hapus saja. Lalu saya kira begini. Lalu oke. Baik, kita akan membuatkan fungsinya. Function yaitu tadi nama fungsinya cek gaji. Baik, langsung saja. Pertama saya mendeklarasikan dulu golongan karyawan, satu saja sini golongan, dengan cara saya mengambil file integer dari dokumen yang ber-ID golongan karyawan
golongan karyawan. Lalu saya beri value. Oke. Selanjutnya saya membuatkan lagi variabel untuk jam kerjanya, jam ker. Lalu saya buatkan parse integer untuk mengambil dokumen yang ber ID jam kerja, titik value. Lalu di sini saya menetapkan bahwa uang lembur itu 20.000 per jam. Oke. Lalu saya buatkan sebuah rumus untuk karyawan magang. Yang pertama, saya buatkan sebuah if apabila dia golongannya itu adalah golongan 1, karyawan magang, maka dia itu akan menghasilkan var gaji pokok. Gaji pokok itu sama dengan 30.000 per jam. Baik, gajinya itu adalah 30.000 dikali jam kerjanya. Lalu saya membuatkan if di dalamnya. Nah, apabila jam kerja kurang atau sama dengan dari 173 jam, jadi kurang dari 173, maka dia itu variabel gaji lemburnya itu sama, yaitu jam kerja dikurangi 173 jam. Jadi agar kita di sini saya membuatkan variabel gaji lembur, yaitu jam kerja dikurangi 173, agar saya bisa mengetahui berapa jam dia lembur. Lalu saya akan mengalihkan yaitu gaji lembur Nah, maksud dari sini yaitu apabila jam kerjanya kurang dari 173 jam, kurang atau sama dengan 173 jam, maka dia gaji lemburnya yaitu 0 rupiah. Namun apabila dia di atas 173, maka kita akan membuatkan sebuah variabel yaitu gaji lembur sama dengan jam kerja dikurang gaji dikurang 173. Lalu untuk gaji lemburnya itu
adalah dikalikan dengan 20.000. Artinya misalnya dia kelebihan jam kerjanya itu setelah dikurangi adalah 2 jam, jadi 2 dikali 20.000 adalah dihitung sebagai gaji lemburnya. Lalu di sini tulis variabel gaji karyawan. Gaji karyawan itu sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Lalu saya buatkan alert untuk menampilkan hasilnya. Di sini saya tuliskan nama saya langsung saja menampilkan golongan karyawan. Oke, jadi saya tekankan gaji pokok sama dengan gaji pokoknya itu adalah gaji pokok /n gaji lembur sama dengan tambah gaji lembur, lalu gaji karyawan. Jadi gaji karyawannya itu adalah kurang lebih seperti ini. Misalnya nama karyawannya Mata Saputra, yaitu karyawan magang, jam kerjanya misalnya 174. Kita cek gaji, ini di hasilnya. Saya akan mengerjakan lagi untuk yang bagian keduanya, yaitu karyawan golongan 1. Saya copy saja biar cepat. Lalu ininya gajinya itu adalah 50.000. Saya ubah menjadi 50.000 dikali jam kerjanya. Oke, kita lihat
Oke, dapat hasilnya. eh Ini untuk karyawan golongan 2. Ini ya, terkali dengan 60.000. Oke. Sorry. Ya, berhasil. Apanya tadi saya hanya belum memasukkan di bagian persamaannya. Karyawan golongan 3. Lalu sini 4. Lalu untuk jam kerjanya dia itu 70.000. Oke, kita save.
karyawan golongan 3, jam kerjanya 174 misalnya. Oke, berhasil. Lalu karyawan golongan 4, gajinya adalah 90.000. Kurang lebih seperti ini untuk programnya. Dan berhasil. Untuk soal nomor 1. Lalu saya akan beranjak mengerjakan soal nomor 2. Lalu saya kopikan lagi untuk template navigasinya tadi. Oke. Lalu kita akan membuka soal nomor 2, yaitu program untuk mencari nilai faktorial. Nah, faktorial itu misalnya jika faktorial dari 5 itu sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi hasilnya itu adalah 5 kali 4 adalah 20, 20 dikali 3 adalah 60, 60 dikali 2 adalah 120, 120 kali 1 adalah 120. Jadi faktorial dari 5 adalah 120. Nah, di sini saya akan membuat faktorial. Saya akan membuat program yang mencari nilai faktorial. Baik, di sini seperti biasa saya buatkan sebuah div baru untuk menuliskan sebuah judul program mencari nilai faktorial yang diinputkan. Baik. Nah, langsung saja kita ke skripnya. Oke. Nah, di sini untuk mencari nilai faktorial, pertama-tama kita membuat dulu sebuah variabel bernama faktorial. Ini kita isi sama dengan 1. Lalu kita buat lagi variabel kedua, variabel n. Ini kita buatkan sebuah prompt. Prompt ini adalah sebuah inputan yang si browser ini akan menyuruh kita menginputkan entah itu teks maupun angka. Lalu di sini prompt, lalu masukkan nilai yang akan dicari faktorialnya.
Lalu saya buat lagi di sini variabel J itu sama dengan N. Lalu saya buatkan sebuah perulangan while. Nah, perulangannya itu N lebih besar sama dengan 1 lalu kita tuliskan faktorialnya kali sama dengan N, lalu N ini dikurang sama dengan 1 alert faktorial dari plus J. Nah, mengapa tadi saya di sini menginputkan J sama dengan N? Karena jika di sini saya menginputkan N, maka N-nya itu akan bernilai 0. Oleh karena itu saya buat lagi sebuah variabel baru yang memiliki yang menyimpan nilai N sebelum N itu diubah. Nah, lalu oke, bisa saya save, dibuka soal nomor 2. Nilai yang akan dicari faktorialnya yaitu 5. Nilai faktorial dari 5 adalah 120. Oke, langsung saya akan mengerjakan soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu mencari rata-rata dari array yang diinputkan. Oke, langsung saja seperti biasa saya menyalin dulu indeks template-nya, lalu saya copy, saya buat div baru. Di sini saya berikan A2 program mencari rata-rata dari array. Oke, langsung saja kita buka di file scriptnya. Nah, untuk di file scriptnya itu saya akan membuatkan dulu sebuah variabel dengan nama A. Nah, variabel A ini akan menyimpan data dari jadi untuk variabel A ini, misalnya saya menginputkan nilai tertentu, maka dia akan menyimpannya itu sebagai jumlah array. Misalnya jika saya menginputkan 3, maka nanti pada array tersebut akan berisi 3 buah data. Lalu saya buat variabel yang bernama array. Sini saya menggunakan new array.
Nah, sini saya beri pada dalam kurungnya saya beri A karena jumlah data di dalam array yang akan saya buat ini berjumlah nilai yang diinputkan di A ini. Lalu saya buat sebuah variabel lagi, jumlah nilainya. Variabel ini akan menyimpan jumlah nilai sementara yaitu 0 sebelum hasil penjumlahan nanti. Lalu untuk loopingannya saya buat var i sama dengan 0, artinya i ini dimulai dari 0, lalu i itu lebih kecil dari arraynya. Lalu i plus artinya setiap penjumlahan berikutnya itu akan ditambah. Lalu saya buatkan lagi di dalamnya, saya inputkan arraynya. Untuk indeksnya itu akan di looping. Jadi misalnya di sini kan tadi variabel a-nya ini kan akan mempunyai jumlah array. Nah, misalnya jumlah array yang diinputkan itu adalah 3. Maka maka array yang dibuat itu mempunyai 3 buah data. Lalu itu akan dimulai perulangan yang dimulai dari 0. Lalu jika kondisinya 0 tersebut lebih kecil daripada data dalam array itu pada saat ini misalnya 3, maka dia akan ditambah terus yaitu 0, 1 sampai 3. Jadi di sini misalnya array pada indeks ke-0, array indeks ke-1, array indeks ke-2 itu akan ditambah sampai 3 kali. Lalu sini saya beri lagi number, lalu prompt. Nah, di sini itu digunakan untuk menginputkan nilai dari array yang kita buat tadi. Lalu saya biar tambah menarik, saya beri mengapa saya beri i tambah 1, karena indeks pada array itu i-nya itu pertama dimulai dari 0. Jadi jika saya ingin menginputkan data ke 1, array-nya itu akan membacanya sebagai data ke 0. Maka saya tambahkan di sini saya berikan tambah 1 agar array-nya membaca sebagai data ke 1. Lalu saya buat lagi untuk jumlah nilainya itu untuk jumlah nilainya itu sama dengan nah jadi maksudnya di sini yaitu untuk jumlah nilainya itu akan ditambah-tambah hasil dari array yang diinput di sini. Misalnya tadi kan jumlah arraynya itu ada 3,
lalu misalnya datanya diinputkan sekian, lalu ditambahkan lagi sekian, lalu ditambahkan lagi sekian. Lalu di sini saya akan menginputkan menampilkan hasil dari arraynya. Sini saya buatkan dulu sebuah ID agar hasilnya bisa disimpan di paragraf baru di bawah program mencari rata-rata dari array. Misalnya ID-nya adalah 1, lalu buat lagi paragraf baru, ID-nya itu sama dengan 2. Lalu di sini saya akan membuatkan rata-rata. Rata-rata itu adalah jumlah nilai diper dengan array length atau panjang dari array tersebut. Nah, length ini berfungsi untuk menghitung panjang dari array yang diinputkan. Lalu saya buatkan sebuah dokumen Nah, saya membuatkan inner HTML agar menampilkan jumlah nilainya. Misalnya jumlah nilai dari semua array yaitu jumlah nilai. Lalu saya buatkan lagi dokumen by ID. Rata-rata dari semua array yang diinputkan yaitu Oke, kurang lebih seperti ini. Jika kita save, maka hasilnya itu misalnya di sini soal nomor 3, masukkan jumlah array. Array yang saya ingin masukkan cuma 3. Sorry. Saya cas terlebih dahulu. Oke, saya sudah mengecaskannya. Saya akan lanjut. Misalnya tadi 3. Di sini maunya array length. Di sini juga kita tuliskan panjang arraynya. Jadi misalnya 3, nilai ke-1-nya misalnya 12, nilai kedua 13, 14,
Jadi 12 ditambah 13 adalah 25, 25 ditambah 14 adalah 39, 39 dibagi 3 adalah 13. Jadi jumlah nilainya adalah 39, rata-ratanya 13, dan ini dia array yang diinputkan. Jadi ini dia yang saya buat. Ini untuk tampilan layoutnya. Ini untuk soal nomor 1, soal nomor 2, dan soal nomor 3. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.